Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif yang mengambil topik hari ini adalah perempuan dan pengelolaan bencana. Dan program ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Aceh, kemudian Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh, DRRA UNDP, serta didanai oleh Multi Donor Fund atau MDF. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0651 458 68. Baik Bu Liza, tadi menarik nih dapur Pang Afrizal Darmi, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih Pak Afrizal Darmi. Ya, saya pikir memang sejak awal saya mengatakan memang bencana itu tidak hanya ketika bencana alam, dan Mami Rukayah juga mengatakan hal yang sama. Terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banda Aceh, kita sangat concern. Memang ketika saat ini untuk Aceh keseluruhan itu meningkat menjadi 50 sekian korban yang terkena HIV/AIDS, dan juga Banda Aceh 3 ya. Dari sejak awal itu 1, sekarang sudah menjadi 3, dan ini laksana gunung es ya, yang memang yang terdata dan kita tangani itu ada 3, dan memang benar yang ada perempuan. Dan contoh kasus misalnya seperti di PD pada tahun 2007 atau 2008 kalau tidak salah saya, ketika Desember tentang hari HIV/AIDS sedunia itu, di sana perempuanlah yang menjadi korban ketika dia terkena HIV/AIDS akibat karena suaminya. Ketika dia menikah, dinikahkan, tetapi dia tidak tahu bahwasanya suaminya adalah penderita HIV/AIDS, dan kemudian dia hamil, kemudian punya anak, dan kemudian hamil lagi, suaminya terkena penyakit yang sangat berat, baru diketahui terkena dia HIV/AIDS, dan istrinya juga sudah terkena HIV/AIDS, anak-anaknya juga, sehingga dia diusir juga oleh keluarganya. Yang seperti ini memang ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena memang dia terkena oleh akibat dari suaminya. Dan untuk Banda Aceh, kita mencoba bagaimana agar masyarakat ini kita kembali kepada keluarga, dan kita sosialisasi tentang reproduksi sehat, tentang bagaimana cara penularan HIV/AIDS, dan kita mengajak korban-korban agar mereka testimoni, mereka mau untuk menyampaikan ke masyarakat agar mereka tidak mengalami hal yang sama kepada mereka. Dan di bulan Ramadan ini pun kita berkeliling kepada seluruh ibu-ibu terutama untuk bagaimana memperkuat keluarganya lagi, ku anfusakum wa ahlikum nar, dan mereka paham betul bagaimana cara-cara penularan HIV/AIDS, yaitu apabila kita tidak boleh menjauhi korban, tetapi anak-anak kita juga kita hindari, keluarga kita. Dan misalnya dari transfusi darah, misalnya dari penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian ya, dan kemudian cukuran, bapak-bapak atau itu cukuran tapi terkena korban, dan kita juga terkena dengan pisau yang sama karena tidak diganti, itu juga bisa menular. Tetapi apabila berkomunikasi, bersentuhan, ciuman, kiri kanan, mungkin hal itu tidak akan menimbulkan penularan. Nah, berarti yang sekarang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh untuk mengatasi persoalan ini adalah tadi mengembalikan korban misalnya kepada keluarga. Karena memang kondisi hari ini memang kita tidak bisa menutup diri, karena Banda Aceh sudah menjadi kota internasional, dan kita juga tidak mungkin menutup arus informasi, dan kita tidak bisa menutup arus globalisasi. Hal-hal seperti ini menjadi persoalan ketika kontrol sosial, kontrol dari rumah itu tidak ada, dan biasanya korban itu lebih banyak adalah anak-anak yang pendatang yang kos di Banda Aceh, dan mereka bergaul dengan sangat bebas, dan akhirnya terkena hal-hal seperti ini. Dan ada kelompok-kelompok rentan, ada kelompok macam-macam lah di sini, sampai dengan ada gay, ada dan sebagainya. Kita mengharamkan itu, tetapi itu ada. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini yang memang terus-menerus kita melakukan pendekatan, kita melakukan kegiatan sosialisasi terus-menerus ke sekolah-sekolah, dan kita bekerja sama dengan KPA Banda Aceh, dengan Dinas dengan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera, kemudian dengan kepolisian, dan dengan LSM-LSM yang ada di Kota Banda Aceh yang peduli, dan insya Allah ini terus kita berlangsung
sampai dengan nanti setelah Ramadan ini pun kita akan benar mensosialisasikan agar generasi kita punya identitas. Hari ini kan banyak generasi yang kita lihat rambut sudah warna-warni dan sebagainya, tidak tahu jadi identitas keacehannya sudah hilang. Sudah hilang betul nih. Jadi dan jati dirinya dan si bapak tidak peduli kepada istri, istri tidak peduli suami, dan anak-anak siapa yang peduli gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin kekuatan rumah tangga dan di Gampong kita agar bagaimana resam Gampong itu bisa diberlakukan dan pemuda itu juga mulai peduli terhadap Gampongnya, jadi orang masuk dan sebagainya itu benar-benar bisa terdata dan terjaga dengan baik. Ya kita harapkan mudah-mudahan ini tidak akan terjadi bencana yang lebih besar lagi. Ya mudah-mudahan HIV/AIDS ini juga tidak akan terus berkembang di Kota Banda Aceh. Nah, yang pasti peran atau partisipasi semua pihak dan itu sangat membantu untuk ini, Bu ya. Oke, kembali kepada Ibu Rukayah. Kira-kira Ibu Rukayah ini segmen-segmen apa saja yang harus diperkuat bagi perempuan agar mereka memang bisa terkuat kapasitas pengetahuan tentang penanggulangan risiko bencana itu ada. Tentu saja yang seperti dikatakan Ibu Eliza tadi, kita harus memperkuat tentang sosialisasi. PMI pun mengambil peran di sini. PMI bekerja sama dengan Australian Red Cross. Ya, puasa yang lalu kita sama-sama dilatih di Jakarta tentang bagaimana penanggulangan HIV/AIDS ini. Lalu juga dengan Jepang Red Cross kita dibawa ke Medan, di Medan Plus itu memang tempat penampungan. Kita melihat di sana derita mereka memang penyesalan yang luar biasa bagi mereka. Itu kita dilatih semua untuk pendekatan. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi, pelatihan di bidang agama itu diperkuat. Kemudian waktu pembajetannya kami di Jakarta hari itu untuk penanggulangan ini ada dana sosialisasinya, dana sosialisasi apa-apa saja yang dibutuhkan. Tapi ada yang orang Aceh termasuk